Jumpa lagi dengan aku Mary. Hari ini aku sangat senang sekali karena aku bisa bikin video lagi untuk kalian. Dan kali ini ada yang sedikit berbeda karena aku akan memasak satu buah hidangan dessert. Tepatnya adalah Italian dessert, yaitu panna cotta. Panna cotta ini sendiri artinya adalah cook cream atau memasak krim. Kalau kalian lihat sekilas, panna cotta itu mirip sekali dengan puding. Yang membedakan adalah panna cotta kita tidak menggunakan telur, tapi hasilnya akan tetap lembut teksturnya dan enak sekali kalau kita santap selagi dingin. Nah, langsung aja aku akan tunjukin ke kalian apa aja yang kita perlukan bahan-bahannya. Nah, di depanku ini sudah ada dua jenis bahan untuk membuat dua jenis panna cotta. Yang di sebelah kiriku ini adalah bahan untuk membuat panna cotta buah. Dan di sebelah kananku ini adalah bahan untuk membuat panna cotta coffee caramel with peanut. Sedangkan yang di tengahku ini adalah bahan-bahan utama untuk kedua jenis panna cotta. Aku akan jelaskan satu persatu. Yang pertama kita menggunakan susu, lalu kita juga menggunakan heavy cream. Di sini ada air secukupnya. Ada 1 cup gula. Nanti ini akan aku bagi dua, masing-masing panna cotta setengah cup gula. Ini juga ada 2 bungkus gelatin. Ini juga sama, masing-masing panna cotta 1 bungkus. Kalau kalian pakai gelatin yang lembaran juga bisa. 1 bungkus gelatinnya serbuk ini itu 3 lembar gelatin yang lembaran. Nah, itu saja bahan-bahannya. Mulai membuat, yang pertama panna cotta buat terlebih dahulu. Selanjutnya aku akan buat panna cotta coffee caramel with peanut. Dan untuk panna cotta buahnya, langkah pertama adalah aku akan larutkan terlebih dahulu gelatinnya di dalam air. Ini akan aku aduk sampai rata. Dan ini aku diamkan selama 1 menit, kurang lebih 1 menit. Nah, ini komporku sudah aku nyalakan, panasnya itu sedang ke arah kecil. Aku tidak mau sampai nanti mendidih, aku hanya mau hangat-hangat saja. Ini setelah kompornya lumayan panas, aku tuangkan susu 360 ml. Ini aku sudah tuang susunya. Sekarang juga aku akan masukkan gula setengah cup. Aku aduk sampai rata. Pastikan gulanya larut dengan susu. Ini susu dan gulanya sudah tercampur dengan rata ya, dan panasnya sudah cukup. Sekarang aku akan masukkan gelatin. Kita aduk lagi supaya gelatinnya juga tercampur dengan rata. Nah, ini gelatinnya sudah tercampur dengan rata. Aku tidak mau ini sampai mendidih, hanya hangat saja. Lalu aku matikan kompornya dan aku sisihkan di samping. Sekarang waktunya aku akan mencampur dengan 240 ml krim. Ini aku campur 240 ml krim. Aku aduk kembali dengan rata supaya krimnya tercampur. Dan terakhir aku akan menambahkan 2 spoon vanilla ekstrak. Aku suka wangi vanilla ekstrak, jadi aku pakai 2 spoon. Kalau kalian mau pakai 1 spoon is okay. Ini 2 spoon vanilla ekstrak, 1. Ini yang kedua. Kembali aku aduk lagi hingga rata vanilla ekstraknya. Nah, ini panna cotta yang tadi sudah selesai aku masak. Aku akan tuang ke gelas. Aku punya 2 gelas seperti ini untuk nanti dijadikan panna cotta dengan topping buah. Nah, untuk mempermudah aku akan menggunakan gelas ukur. Supaya gampang dituang ke dalam gelas kecil ini. Segini saja cukup. Aku tuang lagi satunya lagi. Dan ini masih ada sisanya yang akan aku cetak ke cetakannya lain. Kita sisihkan terlebih dahulu karena setelah ini aku akan masih membuat satu lagi panna cotta, yaitu panna cotta coffee caramel with peanut.
Kalau tadi kita sudah membuat panna cotta buah, sekarang aku sudah siapkan bahan-bahan untuk membuat panna cotta coffee caramel with peanut. Dan untuk kalian para penggemar kopi, ini saatnya kalian bisa menikmati kopi kalian yang kalian suka dalam bentuk hidangan dessert, yaitu panna cotta. Bahan-bahannya simple sekali. Yang pertama di sini ada 500 ml heavy cream, kita tidak pakai susu. Lalu kita juga ada kopi, aku akan pakai 2 spoon kopi. Ini ada kacang tanah yang sudah aku sangrai, setengah cup gula. Lalu yang paling penting adalah gelatin. Satu bungkus ini 3 lembar kalau kalian pakai gelatinnya lembaran. Dan yang terakhir ini ada coklat. Ini opsional, aku akan gunakan untuk memplating panna cotta coffee caramel with peanut. Nah, langkah pertama aku akan larutkan terlebih dahulu gelatinnya. Lalu ini aku akan aduk seperti biasa. Sekarang ini aku akan diamkan selama 1 menit. Nah, selanjutnya aku akan larutkan 2 sendok makan kopi di dalam air panas. Nah, ini aku aduk sampai rata. Setelah itu aku sisihkan juga. Nah, selanjutnya aku akan panaskan krimnya di atas kompor, tapi aku nggak mau terlalu panas, tidak sampai mendidih. Aku pakai panas kompornya itu sedang ke arah kecil. Nah, aku akan tuang dulu krimnya di gelas ukur. Nah, ini kompornya sudah aku nyalakan. Sekarang aku akan masukkan krimnya. Dan sekarang juga aku akan campur dengan setengah cup gula. Gula sudah masuk, aduk rata. Ingat, aku tidak mau sampai mendidih, hanya hangat saja. Nah, setelah pastikan gula sudah larut dengan krim, aku masukkan kopinya juga. Sekarang aku masukin. Ini aku aduk lagi dengan rata, tidak sampai mendidih. Ini hangatnya menurut aku sudah cukup. Sekarang aku akan masukkan gelatin. Nah, gelatinnya masuk, aduk kembali. Nah, ini gelatinnya sudah tercampur dengan rata. Aku tidak mau ini sampai mendidih, hanya hangat saja. Lalu aku matikan kompornya. Dan ini aku sisihkan di samping. Nah, ini aku akan tuang ya ke mangkuk yang aku punya. Nah, ini sudah aku tuang, ini masih ada sisanya. Nanti ini aku mau taruh di mangkuk lain yang aku punya. Untuk 2 mangkuk di depanku ini, salah satunya nanti akan aku plating, aku kasih lihat ke kalian. Tapi sebelumnya kita akan dinginkan dulu selama 6 jam. Setelah itu baru kita keluarkan untuk kita plating. Setelah tadi kita sudah buat panna cotta buah dan panna cotta karamel, kita sudah masukkan ke dalam kulkas selama 6 jam. Sambil menunggu panna cottanya set di kulkas, kita akan membuat terlebih dahulu topping untuk panna cotta buah yang terdiri dari, aku pakai strawberry di sini, dan aku ada setengah cup gula. Yang nantinya strawberry dan gula ini kita akan mix. Setelah itu kita akan bake di suhu 400 derajat Fahrenheit atau 200 derajat Celcius selama kurang lebih 25 menit. Ini strawberry-nya sudah aku cuci bersih, dan aku juga pilih strawberry yang segar. Ini aku potong jadi 2 saja. Strawberry-nya itu warnanya nanti tergantung dari strawberry yang kalian pilih ya. Aku pilih strawberry yang ukurannya besar-besar, warna juga merah, supaya nanti sausnya hasilnya juga warnanya cantik. Sekarang saatnya aku masukkan setengah cup sugar. Ini sugarnya sudah aku campur dengan strawberry. Kita aduk sampai tercampur rata ya.
Kalau sudah tercampur dengan rata, sekarang aku akan pindahkan ke loyang yang aku punya. Ukurannya bebas ya. Kalian bisa gunakan loyang apapun yang kalian punya. Aku punyanya bentuknya agak tinggi seperti ini, it's okay. Ini aku akan taruh di loyang. Nah, ini aku akan bake. Nah, ini aku akan masukkan oven. Saus strawberry yang kita buat. Ini aku pilih bake. Suhunya, karena aku pakai Fahrenheit 400 derajat Fahrenheit di 25 menit. Kita tunggu 25 menit kemudian baru kita angkat. Ini topping stroberinya sudah jadi. Oh, ini masih panas ya. Ini aku akan pindahkan ke dalam tempat. Ini dia topping stroberinya sudah aku pindahkan ke dalam mangkuk gelas. Wangi dari stroberi beserta dengan karamelnya itu wangi sekali. Mirip seperti wangi selai stroberi yang ada di dalam botol. Tapi aku pastikan ini lebih wangi stroberinya dan yang pasti enak banget. Topping stroberi ini kita sisihkan dahulu supaya dingin, nanti baru kita bisa pakai untuk topping panna cotta stroberi kita. Tadi kita sudah selesai membuat topping stroberi untuk panna cotta stroberi kita. Yang sekarang ini di depanku adalah bahan-bahan untuk membuat topping karamel dan peanut untuk panna cotta karamel. Yang kita butuhkan adalah setengah cup gula, lalu air sedikit saja. Ini juga ada kacang yang sudah matang dan rasanya ini sedikit asin ya. Nah, langkah pertama aku akan nyalakan komporku dulu di low heat. Ini juga sudah hangat. Dan yang pertama aku akan masukkan gulanya, setengah cup gula. Lalu ini aku aduk perlahan. Pelan-pelan saja mengaduknya, kurang lebih 1 menit aku akan aduk. Ini aku masukkan sedikit air. Kembali aku aduk lagi. Pastikan gulanya sudah larut di dalam air. Kalau sudah larut, aku berhenti mengaduk ya. Nah, ini aku akan tunggu saja sampai nanti gulanya berubah menjadi karamel. Warnanya kuning kemerahan, itu warna yang aku mau. Setelah itu nanti aku baru memasukkan kacangnya. Oh iya, tips untuk memasak karamel dari bahan gula, jangan ditinggal ya kompornya ya, karena ini berubah warnanya akan sangat cepat. Jadi kita harus tetap standby di dekat kompor. Ini sudah cukup warna yang aku mau, aku masukkan kacangnya. Aku aduk dengan spatula, aku akan cepat mengaduknya. Setelah itu ini sudah aku pindahkan ke piring yang aku tapaki dengan kertas roti. Nah, ini karamel with peanut kita sudah jadi. Ini masih panas banget. Kita tunggu sampai dingin, baru nanti kita bisa pecahkan dan kita gunakan untuk memplating panna cotta karamel kita. Nah, ini panna cottanya sudah jadi, sudah dari kulkas, sudah 6 jam. Ini sudah set. Kalau kita miringkan ini nggak ada yang tumpah, berarti kita berhasil membuat panna cottanya. Begitu juga panna cotta yang satunya lagi. Di depanku ini ada topping yang sudah aku siapkan. Nanti kita akan taruh di atas panna cotta kita. Dan untuk panna cotta buah di sini ada saus stroberinya yang sudah kita buat. Lalu ada kiwi dan blueberry. Untuk panna cotta coffee karamel ini ada kacang karamel yang kita sudah buat. Ini sudah aku pecah-pecahkan jadi serpihan. Lalu juga ada coklat yang sudah aku masukkan ke dalam plastik ziplock. Jadi ini gampang untuk mencetaknya nanti. Nah, ini aku akan plating terlebih dahulu panna cotta coffee caramel and peanut. Setelah itu baru aku akan memplating panna cotta buah kita. Oke, langsung aja kita plating. Ini panna cotta coffee caramel. Aku akan pindahkan ke atas piring. Kalian bisa gunakan piring apapun bebas. Tapi terlebih dahulu aku akan buka sekelilingnya menggunakan pisau kecil supaya ini gampang untuk nanti kita pindahkan. Nah, ini sudah aku
aku akan pindahkan ke atas cetakan. Ini kita tap 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 tap. Nah, ini sudah jadi, aku keluarkan dari cetakan. Ini ujung plastik ciploknya sudah aku gunting. Aku akan mencoba memplatingnya. Dan di sisinya, di pinggirnya aku kasih karamel kacang yang sudah kita buat. Begitu pula di sisi yang satunya aku kasih sedikit karamel. Seperti ini aja. Panna cotta coffee karamelnya sudah aku plating. Nah, ini akan aku tunjukkan cara aku untuk memplatingnya. Aku akan gunakan spoon untuk taruh buahnya di dalam ya, supaya lebih mudah. Kita akan mulai memplatingnya. Tadi sudah aku taruh buahnya, aku juga akan taruh lagi sedikit saus stroberinya supaya lebih cantik. Ini aku mau tambah lagi sedikit lagi sausnya di sini. Ini tadi aku sudah masukkan blueberry, tanganku sudah aku cuci bersih. Sekarang aku taruh kiwi on the top. Seperti ini aja, satu saja cukup. Ini aku plating seperti ini aja. Nah, ini ketiga panna cottanya sudah aku plating, dua yang buah dan yang satu ini panna cotta coffee karamel dan peanut. Ini akan aku coba panna cotta buahnya. Langsung lumer di mulut. Manisnya pas, rasa sedikit asam dari stroberi beserta panna cottanya dimakan itu enak banget. Dan kalian ini wajib dicoba. Kalau kalian sudah coba, nanti kalian bisa komen ya di kolom description. Thank you ya buat kalian yang sudah nonton pembuatan panna cottaku. Dan ditunggu juga ya resepku yang selanjutnya. Bye-bye.